surat At-Thalaq ya. Surat At-Thalaq ini sama dan diulang-ulang untuk meneguhkan kembali tawaran Allah kepada kita. Ya. Tawaran Allah kepada kita tentang bagaimana balasan untuk orang-orang yang beriman, sebaliknya ancaman untuk orang-orang yang tidak beriman. Di sini sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'addallahu lahum 'adzaban syadidan. Allah menyediakan bagi mereka itu siksa yang sangat keras, sangat keras. Karena itu, siapa yang disediakan azab yang sangat keras? Ya orang-orang yang itu di ayat ke-8 kemarin. Jadi atat'an amri rabbiha. Orang-orang yang mendurhakai Tuhannya, yang mendurhakai perintah Tuhannya, yang nggak mengikuti perintah Tuhan. Ancaman itu kan dulu ya, dulu diancamkan kepada kaum-kaum yang tidak beriman. Tapi kita jangan kemudian, itu kan untuk orang-orang dulu, jangan gitu. Kenapa? Karena gini, yang diancam itu bukan tentang orang dulu atau orang sekarang, yang diancam bukan tentang orang-orang yang pemuka agama zaman dulu atau orang biasa zaman sekarang. Yang diancam itu adalah orang-orang dengan sikap, sifat, dan kriteria yang menempel padanya. Gitu maksud saya. Jadi yang diancam itu adalah orang-orang yang memiliki kriteria kenapa mereka diancam. Jadi kriteria itu yang harusnya jadi pedoman. Artinya mereka dulu menantang Rasul, mereka dulu tidak beriman kepada Rasul, mereka dulu tidak mengikuti Rasul. Itu karena apa? Karena itulah mereka diancam, bukan karena merekanya gitu. Jadi bukan karena misalnya kaum Samud, kaum Ad, atau kaum Madian. Mereka diancam itu bukan karena kaum Madiannya, bukan karena saya ini orang penduduk Ad itu bukan, tapi karena perilaku mereka, gitu. Karena perilaku mereka yang tidak mau taat kepada Allah. Sama dengan misalnya setan itu atau iblis itu dilaknat Allah, bukan karena iblisnya, tetapi karena perilakunya. Karena tidak taatnya dia ketika diperintah untuk tunduk kepada Adam. Begitu. Kenapa ini saya penting sampaikan? Agar kita itu nggak menganggap bahwa Quran itu hanya dongeng masa lalu. Quran itu sesuatu yang bahkan sampai sekarang pun masih bisa berlaku. Termasuk ancaman seperti ini. Kenapa mereka diancam? Kan gitu. Adallahu lahum adzaban syadidan. Siapa yang diancam itu? Bukan kok penduduk masa lalu saja, tapi orang-orang dengan sifat-sifat seperti itu. Sehingga apa? Kita pun akhirnya mendapatkan peringatan ini gitu. Kenapa? Karena ini. Fattaqullaha ya ulil albab. Maka itu bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Yaitu tadi. Ini nanti, yaitu alladzina amanu. Pertama orang-orang yang beriman. Iman terhadap apa yang diturunkan Allah. Lalu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah memberikan kepada kalian itu sebuah peringatan. Nah, yang terjadi di masa lalu di kaum Madian, kaum Aika, kaum Ad dan seterusnya, itu kan yang terjadi masa lalu, tapi menjadi peringatan untuk orang-orang sesudahnya agar jangan seperti itu gitu loh. Itu. Ini bahayanya umat sekarang ini menganggap Quran itu hanya seperti berlaku di masa lalu dan seperti dongeng. Padahal sejak dulu sudah ada orang-orang yang bahkan ketika Quran baru diturunkan itu sudah mengatakan begitu. In hadza illa asatirul awwalin. Ya, Quran ini tidak lain hanyalah seperti dongeng-dongeng masa lalu.
Itu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, sehingga apa? Kalimat ulil albab itu menjadi kalimat yang tantangan sekaligus peringatan. Mampukah kita menjadi orang-orang yang ulil albab betul, menjadi orang-orang yang orang-orang yang benar-benar menjadikan Quran itu sebagai pedoman sampai kapanpun. Makanya di sini disebut ulil albab. Pemberi peringatan. Zikron itu bisa menjadi ini. Rasulan berupa seorang rasul. Yatslu alaikum yang akan membacakan kepada kalian ayatillahi, ayat Allah, mubayyinatin yang benar-benar menerangkan, menjelaskan mana hak, mana batil. Dengan Quran itu, Allah bermaksud untuk liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Jadi Allah ingin mengeluarkan manusia dari kedzaliman menuju terang. Jadi ya, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat yang dulunya belum kenal Islam, ketika Islam belum datang, ya memang berada dalam kegelapan. Lalu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan itu dengan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya itu adalah berupa Quran. Tetapi cahaya itu hanya lagi-lagi dua itu. Untuk siapa? Untuk alladzina amanu. Untuk siapa? Untuk amilus sholihah. Jadi orang yang melihat Quran sebagai cahaya itu hanya dua kriteria itu, yaitu orang yang alladzina amanu dan yang amilus sholihah. Tapi bagi yang tidak alladzina amanu, bagi yang tidak amilus sholihah, melihat Quran justru hanya sebagai dongeng masa lalu. Gitu loh. Sehingga karena dongeng masa lalu, maka mendengarkannya pun ada dua. Kalau tidak dengan menentang, ya minimal dengan mengantuk. Ketupatnya belum mateng kok ngantuk gitu. Ketupatnya itu besok hari Senin kita ketupatan ya. Jadi hari Senin kan besok puasa Syawal terakhir. Malamnya biasanya sudah bawa ketupat tuh. Tapi kita buka ketupatnya Senin pagi aja ya. Kita nanti seluruh anggota kajian tafsir membawa ketupat semua hari Senin. Nanti bagus-bagusan ketupat. Ya, kita hari raya sambil kita ngaji sambil menikmati ketupat. Sesekali begitu dong. Ya kan? Meskipun menikmati ketupat secara virtual. Ya, ini terutama bagi yang puasa Syawal sehingga punya hari raya lagi hari Senin besok ya. Apa yang dijanjikan Allah setelah dikeluarkan dari kedzaliman menuju cahaya terang? Gimana bentuk kedzalimannya? Loh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa satu pranata sosial baru loh dulu. Kalau itu jadi penentangan yang diterima oleh Rasulullah itu benar-benar apa ya? Selain berat, itu juga sangat masuk akal. Bagaimana enggak? Apa yang dijalani oleh orang Mekah ya, atau Madinah sekalipun. Itu tradisi yang sudah berjalan turun-menurun ribuan tahun. Nah, kemudian Rasulullah datang, lalu mengatakan itu semua salah, dirubah total. Tidak itu saja, tapi mengatakan begini, kamu itu kemarin melaksanakan itu, tradisi itu tradisi kegelapan itu. Tradisi sesat itu. Ini yang benar. Nah, dengan membawa tradisi baru, yakni ajaran Islam. Jadi orang sana itu kurang ajar Muhammad itu. Gitu. Kenapa? Lalu ini sudah nenek moyang, sudah ribuan tahun. Kok enak saja dia mengatakan ini zalim, ini gelap. Terus orang-orang yang sudah ikut dia itu berarti dalam cahaya. Enak saja mengatakan. Jadi amarah orang-orang Mekah itu luar biasa itu ya wajar lah. Kalau misalnya di desa sampean ya, atau di negeri sampean punya tradisi yang sudah turun menurun ya, terus ada ujuk-ujuk satu di antara warga desa sampean mengaku menjadi utusan Tuhan, lalu mengaku bahwa dia mendapat perintah Tuhan untuk menyebarkan tradisi baru, agama baru,
dan agama kalian yang dulu itu zalim, gelap, sesat. Wah, gitu. Dan aku diutus Tuhan untuk mengeluarkan kalian dari kezaliman, kesesatan, kegelapan itu menuju cahaya terang. Waduh, sambian yo opo. Makanya di sini disebut barang siapa yang beriman, waman dan barang siapa yukmin yang beriman billahi dan beramal kepada Allah, wa ya'mal solihan dan beramal saleh, maka Allah menjanjikan itu. Tapi orang-orang yang pertama beriman sulitnya setengah mati itu loh. Beriman di masa itu tuh sulitnya setengah mati. Yaitu tadi saya kasih gambaran seandainya kita seperti atau hidup di masa Rasulullah itu, atau seandainya Rasulullah hidup di masa kita. Sama pikir kemudian saya dan sampean automatically cinta, no? Belum tentu loh, yakin deh, belum tentu. Ya itu tadi, karena gambarannya itu adalah Rasulullah melakukan perombakan total, baik dari sisi tradisi keluarga, hukum positif semuanya, hukum waris dibongkar habis, ya tahu, hukum pernikahan ganti habis, kan gitu. Hukum perdagangan ganti habis, semuanya bahwa baru total itu loh. Nah, seluruh hukum apa pidana rombak total, tentang makanan mana yang boleh dimakan mana yang enggak dirombak total, apalagi cara ibadah dirombak total, dan yang paling utama adalah Tuhannya diganti. Sampean gitu gimana? Zaman pikir semudah itu tak bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saat itu. Tidak gampang loh. Gitu loh. Tidak semudah itu Ferguson. Makanya itulah di masa itu orang bersyahadat itu taruhannya surga itu karena itu deh. Dia bersahadat itu berarti dia sudah menyerahkan semua tradisi, hukum, sosial, semuanya. Nah itu. Nah kalau sekarang kan orang bersahadat tetapi masih kekeh pada tradisinya, masih kekeh pada nafsunya, masih gitulah intinya ya toh. Nah ini makanya kalimatnya di sini waman dan barang siapa yuk mimpilah yang beriman kepada Allah, dan dilanjutkan wa ya'mal solihan. Selalu diikuti dua itu. Di Quran selalu begitu tuh ya. Alladzina amanu wa amilus solihah. Dua itu. Alladzina amanu wa amilus solihah. Bahkan dalam surat Al-Asr misalnya. Dalam Asr itu kan wal asr, demi waktu yang singkat. Asar itu kan waktu yang singkat ya. Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia dalam kerugian. Tapi ilah, kecuali ada beberapa yang tidak rugi. Pertama adalah alladzina amanu, laki-laki orang yang beriman. Wa amilus solihah, dan yang kedua adalah beramal soleh. Nah ini menunjukkan bahwa alladzina amanu itu kan hubungan transenden ya, vertikal pada Allah. Sementara amilus solihah itu hubungan horizontal sama manusia. Jadi hablum minallahnya harus bagus, wa hablum minannas juga bagus. Ritualnya bagus, sosialnya bagus. Horizontalnya bagus, vertikalnya bagus. Nggak bisa misalnya orang ahli ibadah ngawaji sawolatip wawal tapi kalau tonggo mau diterapakat wah nggak bisa. Atau sebaliknya, dia baik sama tetangga, sedekah semua baik, tapi sholatnya atau ini ritualnya nggak mau, ya nggak bisa. Dua-duanya nggak nyampe, dua-duanya nggak berfungsi. Keberfungsian itu hanya jika dua itu dilakukan secara integral, yakni alladzina amanu wa amilus sholihah, atau yu'min billah wa ya'mal sholihan. Maka baru itu kemudian mendapatkan janji ini, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka itu baru kemudian Allah menjanjikan kepada mereka jannatin, surga-surga, jannah-jannah, paradise ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, di mana mereka kekal di dalamnya. Nah ini sebentar ya dulu, kita ngomong surga ya. Kalau sampean, saya kemarin ada dulu pernah jadi jamaah, cuma sekarang itu sudah bikin pengajian sendiri gitulah. Tapi kemarin silaturahmi
Lebaran ke tempat saya. Terus dia ngobrol banyak. Ngobrolnya gini, Gus, saya kemarin sempat setahun itu jadi supir kayak Grab gitu, supir gitu. Iya, terus saya itu baru tahu itu kenapa turis-turis dunia itu ke Bali. Ya gimana? Wih, ternyata meskipun saya sudah hampir 20 tahun tinggal di Bali, ternyata Bali yang dilihat itu, yang kenapa mereka orang-orang kaya-kaya itu mau datang itu indahnya Gus, ya Allah. Itu mungkin kayak yang diterangkan dalam Quran. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu hotel itu didesain itu di bawahnya kasur-kasur mereka yang luar biasa indah itu ngalir air gitu loh, Gus. Gitu katanya. Pokoknya pandangannya indah sekali, luar biasa. Gitu. Saya jadi berpikir gini, Quran mengkabarkan tentang kondisi surga. Biasanya dikabarkan dengan tajri min tahtihal anhar. Kan gitu. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Padahal sebenarnya Allah mengabarkan mengalir sungai-sungai di bawahnya itu hanya untuk membahasakan apa yang paling diinginkan manusia. Pertama yang paling diinginkan manusia tentu air ya. Orang nggak makan itu nggak apa-apa, bisa kuat ya. Tapi kalau nggak minum, nggak mungkin kuat. Yang kedua di masa itu di Arab, hanya satu yang paling mahal, bahkan mungkin lebih mahal dari emas itu adalah sungai. Di mana Jazirah Arab ada sungai. Sehingga pengabaran sesuatu yang the ultimate, sesuatu yang sangat-sangat didambakan itulah memakai kalimat tajri min tahtihal anhar. Kenapa? Karena surga sebenarnya bukan cuma itu. Surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu kata Nabi tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Jadi seindah apapun sampean menggambarkan tentang surga, tidak akan pernah bisa mewakili keindahan surga itu sendiri. Gitu. Itu. Jadi makanya apapun yang sekarang sudah ditampilkan oleh setan melalui iming-iming kenikmatan duniawi, pada dasarnya sama sekali belum mewakili realita sesungguhnya kondisi surga. Karena itu pernah Nabi ditanya, apa sih ya Rasul kenikmatan yang paling enak di surga itu? Nah, kenikmatan yang paling enak di surga itu bukan tentang emas atau apa, adalah tentang ketika kita bertemu wajah Tuhan. Gitu. Loh, bagaimana kita bisa bertemu wajah Tuhan ya Allah? Kamu bertemu wajah Tuhan itu bukan kemudian bertemu zatnya, tetapi seperti kamu merasakan sinar rembulan yang kamu mendapat sinarnya tapi tidak silau olehnya. Artinya ridho Allah. Jadi kenikmatan yang paling utama di sana itu ridho Allah. Ya, itu yang paling utama. Lalu yang tidak bisa ditiru oleh dunia, seindah apapun tadi yang disampaikan oleh teman saya itu, adalah ini khalidina fiha abada. Hidup kekal selamanya. Kalau di sini kita mau jadi jenderal sekalipun, ya tetap ada pensiunnya. Mau jadi artis paling terkenal sekalipun, ya tetap ada gantinya. Ya kan? Zaman penyanyi yang dulu paling terkenal, misalnya siapa? Yang paling terkenal penyanyi dulu siapa? Siapa penyanyi yang paling terkenal? Roma Gus. Roma Irama misalnya. Atau siapa lagi? Michael Jackson. Yang paling sama senengnya apa? Ini kalau sama menyebutkan penyanyi tertentu itu nanti menunjukkan siapa sampean. Krisya, Gus. Siapa? Krisya.
Krisya, ya itu berarti suka lagu-lagu yang balada-balada gitu, ya, yang lembut-lembut. Pak Mukhlisin suka siapa? Dewi Persik. Dewi Persik. Waduh, itu baru sekarang. Yang dulu-dulu, Pak Mukhlisin, yang angkatan kita tahun 80-an, tahun kalau tahun 70-an kan Muhsin Alatas gitu-gitu kan. Ida Laila gitu kan. New Kid on the Block, Gus. Wah, New Kid on the Block. Ya, mereka ini sekarang tidak ada. Tidak ada yang kenal. Generasi kita ini, generasi anak-anak kita tidak ada yang kenal. Misalnya, dulu terkenal misalnya Tommy J. Bisa, kan? Ari Wibowo, Farid Harja, atau penyanyi-penyanyi Vitaria Sonata atau siapalah, atau grup Sonita Group. Ini anak-anak sekarang tidak ada yang tahu. Artinya seterkenal apapun tidak ada yang kholidina fiha. Demikian pula para jenderal, para presiden, para ketua partai, para penguasa parlemen, orang-orang kaya zaman itu. Ada sekarang udah lewat. Udah lewat, udah sukses mati, sukses melewati panggung hidupnya sudah, entah suksesnya itu sukses gagal atau sukses selamat. Nah ini yang tidak bisa ditiru. Seindah apapun orang di dunia dibantu oleh setan melakukan imitasi atau peniruan keindahan surga agar menurut tujuan setan ya. Tujuan setan itu kan supaya manusia lalu tidak lagi mengimpikan atau merindukan surga dengan cara menghadirkan keindahan, kemewahan, gemerlap surga di sini. Ada yang bikin dipan dari emas, apa segala macam. Kalau kita lihat memang gemerlap, misalnya kita lihat di Dubai, di Las Vegas, di mana kota-kota yang memang gemerlap itu. Waduh ini tak surga gitu. Memang sengaja orang zuyinalin nasi dihiasi dalam hati manusia itu hubbus syahwah, sesuatu yang menyenangkan hati. Untuk apa? Memalingkan manusia dari janji-janji seperti ini. Maka jikapun luar biasa keindahan dunia ini sudah membuat sampean takjub, caranya gimana biar tetap kembali kepada ingatan bahwa surga jauh lebih baik. Kembali kepada ini, kriteria yang ini. Khalidina fiha abada. Surga menjanjikan khalidina fiha abada. Dunia tidak akan mungkin. Secara fakta realita, tidak maisa. Tidak ada. Sampean yang sekarang ikut ngaji ini aja, giginya udah pada tanggal semua gitu. Rambutnya udah pada putih semua. Ini paling saya Abdullah ini digagah-gagahin ya tetap tua. Ya kan? Digagah-gagahin ya tetap pakai tok. Wis mulai yuk encok, boyo, asam urat asam, asam sunti, wis gak karu-karuan. Kan? Jadi sementara yang di sana dijanjikan selamanya, ya. Qad ahsanallahu rizqan. Allah menjanjikan dan telah menyediakan sebaik-baik pahala, sebaik-baik rezeki nanti di akhirat. Saya rasa itu ayat 10 sampai 11. Ada yang ditanyakan atau disampaikan, silakan. Benar ya, besok hari Senin kita hari raya ketupatan, nggak apa-apa, bikin ketupat, bikin lontong, bikin opor, bagi yang belum banyak kolesterol. Bagi yang kolesterol ya apa? Santan enggak apa-apa ya? Apa ini enggak apa-apa santri? Santan. Enggak apa-apa, Gus. Oh. Pak Mukhlisin juga enggak apa-apa? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Itu enggak apa-apa. Ya. Opor itu
Alhamdulillah. Ada yang sudah tidak bisa. Jadi masa kalau nasi tidak boleh, lontong tidak boleh juga. Lontong tidak boleh juga. Oke, ada yang nanya kan? Silakan, Pak Wid atau Pak Agus Sundoko, silakan. Minal izin, Bapak izin, Gus. Mohon maaf lahir batin mawon. Oh, oke. Maaf, Sudah. baru gabung ini. Sudah siap opornya untuk hari Senin besok, Pak Wid? Insya Allah belum lunas, Gus. Belum. Kemarin sempat utang karena musafir, tak? Bukan, lunasnya lunas awalnya ini. Oh ya, tapi kan sudah saya iming-imingi dulu ya. Sekarang. Ya. Karena Allah. misalnya seperti sekarang ya, kita menjalani hidup di dunia ini. Kayak wafatnya TPU Abdillah kemarin ya. Wafatnya TPU Abdillah ketika menjalankan tugas agama, memang beliau hanya mengabdikan dan memberikan hidupnya, bukan hanya waktunya ya, hidupnya untuk agama. Nah, dia mendapat 2 derajat itu. 1 derajat ketika berangkat ke Batam, meninggalkan masa mudanya hanya untuk berjuang menegakkan agama Allah, mendampingi para santri, menyampaikan ajaran Allah, memberikan teladan, dan seterusnya, serta pelayanan-pelayanan sosial di sana untuk umat. Itu sudah jelas dalam melaksanakan tugas itu dan wafat dalam kondisi itu jelas syahid. Ya, syahid. Yang kedua, dia dalam keadaan puasa. Hadisnya jelas, orang yang meninggal dalam keadaan puasa itu mendapatkan derajat yang luar biasa di akhirat. Jadi dia dapat 2 tuh. Nah, ketika ada janji semacam ini, orang mungkin menyangka bahwa Mas Abdillah meninggal. Lalu Quran jelas menyatakan, enggak. Mereka bukan meninggal. Bal ahya'u 'inda rabbihim. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Berarti orang-orang seperti Mas Abdillah dan orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu langsung disambut oleh Allah dengan segala macam pasukan malaikatnya, para bidadari kenikmatannya. Tetapi dulur, janji semacam ini kan hanya diimani oleh orang-orang yang beriman. Buat orang-orang yang tidak beriman kan malah dijadikan ledekan, malah dijadikan guyonan, dijadikan apa semacam hinaan lah. Sana cari 72 bidadari sana sudah disediakan surga sana. Jadi orang sekarang itu dijauhkan dari utopia surga, lalu kemudian didekatkan pada realita di dunia. Sehingga tidak salah kalau kemudian seorang rektor universitas tentang teknologi, dia mengatakan, buat apa ngaji itu? Ngaji itu saya nggak suka. Kenapa? Karena saya buka Quran itu isinya dongeng tok. Saya mending baca buku-buku teknologi. Bisa ada kemajuan. Itu orang Islam di sebuah universitas teknologi di Kalimantan sana, gelarnya profesor, mengatakan begitu. Artinya, orang-orang 1400 tahun yang lalu yang mendustakan Quran dengan bahasa yang sama, ternyata 1400 tahun kemudian, ya tetap diulang. Berarti apa? Manusianya boleh mati, Abu Jahalnya boleh mati, Abu Lahabnya boleh mati, tetapi setannya kan nggak mati. Gitu loh. Nah, ini yang harus kita jadikan pedoman dan kewaspadaan agar kita tidak terjerumus pada konteks yang sama. Kenikmatan surga, janji-janji itu seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya orang yang meninggal dalam keadaan ini kan tidak menarik
ketika kita tidak mempercayai itu tadi surga dan segala macam yang dijanjikan Allah. Karena itu hanya bahasannya orang-orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu mempercayai barang gaib. Surga juga termasuk barang gaib. Gitu loh ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, dan ini tadi mengeluarkan yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya terang. Ya, dituntun dengan Al-Qur'an ini dari kegelapan pikiran kepada cahaya iman. Makanya doa kita setelah ngaji gitu kan selalu begitu. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan kasih sayang kami dengan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, dan jadikanlah Quran itu aj'alhu lana imaman, sebagai pemimpin kami. Wa hudan, dan petunjuk, wa nuron, dan cahaya, wa rahmah, dan rahmat untuk kami. Nah, sehingga doa itu harus kita resapi betul ya. Itu doa yang memang diajarkan setiap kali kita selesai baca Quran. Wa hudan wa rahmah tadi. Waj'alhu lana imamah, itu ya. Wa nuron wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna, ya Allah ingatkanlah kami dengan Quran. Ya, Allahumma dzakirna minhuma nasina, kalau kami lupa. Gitu. Wa'alimna, dan ajarin kami minhuma jahilna, ketika kami bodoh. Bodoh dalam hal kebenaran. Sehingga fungsi ngaji itu adalah untuk itu. Untuk mengingatkan ketika lupa, untuk memintarkan ketika bodoh. Tapi bodoh dalam ukuran Allah, ya, bukan bodoh dalam ukuran manusia. Sehingga menjadi pinter, menjadi dalam cahaya ketika rajin ngaji. Insya Allah. Ya, ini dulur-dulur yang aktif di kajian ini. Semoga Allah memberikan cahaya, memberikan arahan ya dalam kebenaran. Setiap pagi kita kemarin misalnya karena gelapnya dunia, pagi ini kita dikasih cahaya terang lagi. Nanti berinteraksi dengan dunia, kadang ada kegelapan lagi, besok kita subuh mengaji lagi, diberikan cahaya lagi. Sehingga insya Allah, kalau kita rajin seperti ini, ikhlas, kita berada dalam cahaya. Sehingga nanti di akhirat, di surga, terutama di kubur kita, orang yang selalu membaca Quran, itu kuburannya akan diterangi dengan cahaya. Di saat banyak kuburan yang sempit dan gelap, orang-orang yang selalu membaca Quran, terutama dengan maknanya seperti ini, dijanjikan bahwa kuburnya akan dilapangkan dan kuburnya akan penuh cahaya. Itu ya. Jadi sedekah melapangkan kubur, sementara baca Quran menerangkan cahaya. Yuk kita nikmati ini sebagai alladzina amanu atau yu'minu billah wa ya'mal sholihan. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita, memberikan kita kesehatan jasmani rohani, menyelamatkan kita dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimin wa ta'ala Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma ta'fa'na al-bala wal waba wa badal hasdina min al-jinn wal shaytan. Rabbana najina wa lina wasfina min al-qawmi dhalimin. Rabbana la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wal akhirah wa hasna khatimah. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi a'udzu. Rabbana waj'alna muslimin laka wa mu'minatan wa tamshilu kal qarin wa naskan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana afrigh lana sabra wa sabbit aqdamana sanadun kafinan tahtana muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama.